Lalu masalah validitas alat ukur. Banyak orang mempertanyakan program insentif ini tidak memiliki dampak positif. Karena apa? Karena penilaian kinerja yang menjadi dasar insentif untuk dibayar ini juga besar terhadap bias. Misalnya karyawan yang memiliki supervisor atau pimpinan yang dianya itu terlalu baik terhadap bawahannya atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bawahan, ketika instrumen pengukuran daripada penilaian kinerjanya banyak berbasis persepsi terhadap perilaku, bukan berbasis objektif atau kuantitas, maka dia akan dapat melakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya semua nilainya baik. Sehingga apa? Sehingga penilaian kinerja bawahannya ini akan sangat bagus, insentif yang didasarkan hasil penilaiannya ini akan besar. Mari kita lihat kepada pimpinan yang dianya itu sangat susah memberikan penilaian baik terhadap bawahannya. Maka dia akan menilai bawahannya itu tidak terlalu baik atau average, dan bawahannya tersebut merasa bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, tetapi penilaiannya ini dia peroleh dari atasannya itu adalah rata-rata, tidak sangat tinggi, maka secara otomatis insentif yang dia terima juga tidak tinggi. Nah, jikalau hal ini terjadi di antara karyawan yang berbeda dengan pimpinan yang berbeda, maka akan terjadi persepsi ketidakadilan. Nah, ini yang dikatakan ketika kita mendesain penilaian kinerja dan ini berhubungan dengan insentif, maka perusahaan harus sangat hati-hati. Indikator-indikator yang dibuat ini sebagai penilaian kinerja, jangan sampai membuka peluang terhadap bias penilaian daripada supervisor. Harusnya item-itemnya ini dibuat adalah objektif ya. Objektif artinya apa? Ada dasar data atau bukti yang bisa diberikan oleh bawahan kepada pimpinan, dan pimpinan juga menilai berdasarkan bukti tersebut. Sehingga insentif yang diberikan ini akan menganut azas keadilan. Sehingga ini juga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kalau kita melihat pembayaran insentif itu ada insentif yang didasarkan kepada kinerja individu, maupun kedua itu adalah insentif yang didasarkan kepada kinerja tim. Jadi kalau kita mendasarkan penilaian kinerja kita itu terhadap tim, artinya penilaian itu adalah terhadap tim kerja, maka kita juga harus menyusun kompensasi ini juga berdasarkan kepada penilaian kinerja daripada tim. Jangan sampai kompensasi kita ini insentifnya berdasarkan nilai kinerja individu, tetapi kinerjanya ini didasarkan kepada kinerja tim. Maka karyawan tidak akan peduli terhadap kinerja tim karena insentifnya didasarkan kepada kinerja individu. Kalau saya mau meringkas untuk materi kita pada pertemuan ini adalah kita mau melihat bahwa insentif itu sangat bagus konsep dasarnya. Tetapi perusahaan itu juga harus hati-hati ketika mendesain insentif karena ada peluang untuk karyawan melakukan perilaku tidak etis ketika insentif itu menjadi acuan dasar karyawan untuk berperilaku. Lalu yang kedua adalah kita juga harus membuat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi antara insentif dengan penilaian kinerja. Jikalau penilaian kinerja ini berbasis penilaian kinerja tim, maka insentif ini sebaiknya didasarkan juga kepada insentif tim. Tetapi jikalau penilaian kinerja ini berbasis individu, maka insentif itu juga penilaian kinerja ini berbasis individu dan insentif juga berbasis individu. Sehingga tujuan insentif ini bisa tercapai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.